Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Maya J. Sinaga. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023 LPTK Universitas PGRI Palembang dengan program studi pendidikan Bahasa Indonesia. Guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Lintong Lihuta, Kecamatan Lintong Lihuta, Kabupaten Mumbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Dalam video kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran saya pada kelas 8 dengan materi teks drama, topik mengidentifikasi unsur-unsur pembangun drama tradisional dan modern. Adapun model pembelajaran yang saya lakukan adalah dengan model problem based learning. Semoga video pembelajaran saya ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, luar biasa. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Yang pimpin doa kita siapa, Nak? Silakan Daniel. Untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita mau belajar bahasa Indonesia. Kita cek dulu semangat bahasanya. Bahasa Indonesia. Ini bahasaku, jadi diriku. Bahasa pemersatu, jaya. Pelajaran kita minggu yang lalu adalah tentang teks persuasif. Mengapa dikatakan teks persuasif? Siapa yang bisa menjawab, Nak? Ya, silakan Andri. Karena teks persuasif mengandung kalimat ajakan. Iya, bagus, tepuk tangan untuk Andri. Karena teks persuasif mengandung kalimat ajakan. Ibu akan membagikan pretest untuk menguji kemampuan kalian dalam memahami unsur-unsur pembangun drama tradisional dan modern. Silakan dikerjakan, Nak. Sudah siap? Sudah, Bu. Baik, silakan dikumpul, Nak. Kita lanjutkan materi kita pada pagi hari ini, yaitu mengidentifikasi unsur-unsur pembangun drama modern dan tradisional yang disajikan dalam bentuk pentas atau naskah. Kompetensi dasar 315 mengidentifikasi unsur drama tradisional dan modern yang disajikan dalam bentuk naskah atau pentas. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian drama. Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri umum drama. Yang ketiga, menjelaskan unsur-unsur intrinsik drama. Dan yang keempat, menentukan unsur-unsur intrinsik drama. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tanpa tidak sengaja, kita pernah merasa kesal, marah, tertawa, bahagia, atau melakukan hal-hal yang tidak kita sengaja, baik di dalam keluarga maupun di sekolah. Itu kita lakukan dengan tidak sengaja. Berbeda dengan drama. Di dalam drama, lakonnya itu harus dipentaskan sedemikian rupa, diatur, baru dipentaskan di atas pentas. Jika kalian bisa atau mampu dalam menginspirasi perasaanmu, kamu bisa menjadi seorang dramawan, orang yang di dalam drama. Atau bisa juga menjadi seorang aktor untuk laki-laki dan seorang aktris untuk perempuan dalam drama kehidupan sehari-hari. Sebelum Ibu menyampaikan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan menayangkan sebuah video pendek untuk menstimulasi pembelajaran kita pada pagi hari ini.
Silakan ditonton. Bahin, Bahin tunggu kan nak? Udah anakku, Bahin, 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 makan kau dulu nak. Berbuka Pak, terlambat kajian. Bahin, makan kau dulu nak. Dede, bapak ini anak sudah capek-capek masak. Selamat datang, selamat bergabung. Kalian adalah siswa-siswi terbaik, siswa-siswi pilihan di sekolah kalian masing-masing untuk mengikuti tes psikologi calon penerima beasiswa. Di sini kami menyiapkan 2 soal, yang mana soal itu masing-masing dikerjakan dengan durasi 30 menit. Ayo Bu, kalau soal ini pasti lain yang paling jago. Karena soal matematika saja yang paling susah, cepat sekali dia jawab. Apalagi ini cuma 2 soal, Ji. Meskipun begitu, ini dikerjakan dengan durasi 30 menit. Kalian siap? Nah, sekarang siapkan kertasnya masing-masing. Kita mulai dengan soal nomor 1. Teringatku hadirmu bunda, menjakanku di kecil dulu. Nah, kamu tidak ujian. Dan jangan seperti ini, Pak Elsa. Nah, dikasih masuk. Nah. Kenapa Cima? Kan saya gitu. Sama juga. Jadi jauh sih kayak aku. Bukan begitu, Mama mau lihat baik, ayah jadi baik. Kan seperti ini. Kita minta main sekali di kampus ini. Betul ya? Oke, makan itu mah. Yang boleh dimakan daging. Ini apa kata dokter? Ada tinggi ki. Terus lagi juga. Sedikit, jangan banyak keras. Ini mah paling tahun harusnya beneran. Demi kebaikan tadi juga mah. Pokoknya nggak boleh dimakan ini. Sampai ke pulang ujian kita nggak boleh makan ini. Sujud ampun kau. Oke anak-anak, waktunya sudah habis. Sekarang kita pindah ke soal yang kedua.
tidak patuh kepada ibunya. Ya bagus, terima kasih Estrin. Tepuk tangan untuk Estrin. Jadi melalui tayangan film pendek tadi, di sana disampaikan anak yang tidak patuh kepada orang tuanya. Baik, kita lanjutkan materi pembelajaran kita ya nak. Latihan drama. Drama berasal dari bahasa Yunani yaitu draomai yang berarti berbuat, berlaku, bertindak, beraksi, dan juga bisa berarti perbuatan, tindakan, atau action. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, drama diartikan sebagai syair atau prosa yang menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku atau acting atau dialog yang dipentaskan. Ciri-ciri umum drama yaitu yang pertama dia berupa cerita, yang kedua berupa dialog, dan yang ketiga bertujuan untuk dipentaskan. Unsur-unsur pembangun drama ada 7. Yang pertama ada tema, tokoh, penokohan, alur, latar, dialog, amanat, dan yang terakhir adalah bahasa. Membahas satu persatu unsur-unsur pembangun drama. Yang pertama adalah tema atau sense. Tema merupakan ide pokok yang mendasari jalannya cerita. Tema bisa disampaikan secara langsung atau secara tidak langsung. Baik, Ibu mau bertanya, dari video yang Ibu tayangkan tadi, apa yang bisa kita kutip temanya? Siapa bisa menjawab? Silakan Estrin. Tema yang dapat kami kutip adalah anak yang tidak patuh kepada ibunya dan dapat dibuktikan bahwa Rahim tidak mau memakan masakan ibunya. Ya, tepuk tangan untuk Estrin. Anak yang tidak patuh kepada orang tua dibuktikan dengan apa? Yang pertama tadi si Rahim tidak mau memakan masakan ibunya. Baru yang kedua tadi si ayah, dia tidak mau mendengarkan ibunya untuk berpakaian dengan rapi. Kita lanjut, poin yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku cerita, sedangkan penokohan merupakan cara pengarang dalam menggambarkan karakter tokoh atau sifat yang dimiliki pelaku cerita. Dalam video tayangan yang tadi ditayangkan, siapa saja tokohnya? Oke, silakan Maria. Yang pertama adalah Rahim yang tidak patuh kepada ibunya. Yang kedua adalah ayah yang tidak mau berpakaian rapi. Yang ketiga adalah gadis yang tetap membangkang ibunya. Ya, tepuk tangan untuk Maria. Jadi tokohnya yang pertama ada Rahim, yang kedua ayah, dan yang ketiga adalah gadis. Selanjutnya poin yang ketiga adalah alur atau plot. Alur adalah rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan jalannya cerita. Biasanya alur ini ada 3 bagian. Yang pertama alur maju, yang kedua alur mundur, dan yang ketiga alur campuran. Melalui tayangan video film pendek yang berjudul Bunda tadi, menggunakan alur apa video tersebut? Siapa menjawab? Ya, silakan Rotua. Alurnya menggunakan alur campuran. Iya, tepuk tangan untuk Rotua. Jadi video tersebut menggunakan alur campuran. Alur campuran disebut juga dengan alur maju mundur. Selanjutnya adalah latar atau setting. Latar adalah keterangan mengenai ruang dan waktu. Dalam pementasannya, latar dapat dinyatakan dalam tata panggung atau tata cahaya. Coba, siapa yang bisa bantu Ibu menentukan latar yang dalam video tersebut? Siapa bisa menjawab? Silakan Paulina. Latar waktunya yaitu suatu pagi dan hari itu. Latar tempatnya yaitu di rumah. Latar suasananya terkejut. Tepuk tangan untuk Paulina. Latar itu terbagi atas 3 bagian. Yang pertama adalah latar tempat, di mana latar tempat dalam video tersebut menggunakan atau latarnya adalah di rumah, ada lagi di sekolah, ada di jalan. Yang kedua latar waktu. Contohnya tadi dalam video tersebut adalah hari ini. Yang ketiga
tiga latar suasana. Dalam video tersebut latar suasananya adalah terkejut, sedih. Dan poin yang selanjutnya ada dialog. Dialog ini adalah percakapan antara dua tokoh atau lebih. Dalam semua dialog itu sendiri ada 3 elemen yang tidak boleh dilupakan. Yang pertama elemen itu adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku yang mempunyai peran lebih dibandingkan pelaku yang lainnya. Baru yang kedua wawancang. Wawancang ini adalah dialog antara tokoh yang satu dengan tokoh yang kedua. Baru yang ketiga keramagung. Keramagung adalah petunjuk, perilaku, tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh. Dalam naskah drama, keramagung dituliskan dalam tanda kurung. Itu biasanya tanda kurung atau tanda petik dan dicetak miring. Baru yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan pengarang melalui cerita yang dituliskan. Kalau melalui video tadi berarti amanat yang disampaikan oleh para pelaku cerita melalui adegan yang sudah dilakukan. Baik, melalui tayangan video tersebut kita bisa mengutip amanatnya atau apa yang bisa kita tiru melalui tayangan video yang sudah Ibu tayangkan tadi. Siapa yang bisa menjawab amanat yang disampaikan dalam video pendek tersebut? Ya, silakan Daniel. Kita harus menggunakan perkataan atau siap dari orang kita semua. Ya, tepuk tangan untuk Daniel. Kita harus patuh atau kita harus menyiapkan apa saja yang dikatakan oleh orang tua kita. Tidak mungkin orang tua mengatakan yang salah. Semuanya adalah tentang kebaikan diri masing-masing. Yang terakhir adalah bahasa. Bahasa merupakan media komunikasi antar tokoh. Bahasa juga menggambarkan watak tokoh, latar ataupun peristiwa yang sedang terjadi. Apabila disajikan dalam bentuk pementasan, drama memiliki unsur lainnya yaitu sarana pementasan seperti panggung, kostum, pencahayaan, dan tata suara. Bahasa ini juga biasanya disebut dengan majas, penggunaan majas. Sekarang kita akan membentuk kelompok diskusi untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik dalam mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik drama berjudul Sepasang Merpati Tua. Sekarang silakan kelompoknya dibentuk, nak. Kita sudah membagi kelompoknya. Ibu akan membagikan LKPD untuk menentukan unsur pembangun drama yang berjudul Sepasang Merpati Tua. Dalam LKPD-nya sudah ada apa saja yang harus dikerjakan. Silakan dikerjakan, nak. Setiap kelompok harus semua berpartisipasi dalam mengerjakan LKPD-nya, ya, nak. Silakan dikerjakan. Untuk membantumu mencari jawabannya, kamu bisa membuka buku paketnya di halaman 205. Silakan, nak. Dan tugasnya
Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu unsur-unsur inklusi drama yang berjudul Sepasang Merpati 2. Yang pertama yaitu tema. Tema drama yang berjudul Sepasang Merpati 2 adalah kalian untuk mencapai kesejahteraan hidup. Bukti pada teks yaitu tokoh kakek yang ingin menjadi diplomat demi membujuk para penghuni kolom jembatan agar mau mencari pekerjaan yang layak. Yang kedua adalah alur. Alur yang digunakan dalam drama Sepasang Merpati 2 dimulai dengan pengembaraan latar pentas yang dibuat oleh pengarang sebagai pengantar cerita. Yang ketiga, tokoh dan penokohan. Tokoh yang terdapat dalam drama Sepasang Merpati 2 yaitu Nenek. Nenek adalah seorang wanita yang baik, manja, pengkritik, cengeng, pemberani, gengsi, dan peduli. Yang kedua adalah kakek. Kakek adalah seorang laki-laki yang baik, bijaksana, pemalu, peduli, pemuji, pengkritik, percaya diri, dan semangat tingkat tinggi. Yang keempat adalah latar. Latar dari drama Sepasang Merpati 2 yaitu 1. Latar tempat. Ruangan di tengah rumah, tempat kakek dan nenek duduk berbincang-bincang. 2. Latar waktu, yaitu 40 tahun yang telah lampau, waktu kakek menjadi juru tulis. 3. Latar suasana, yaitu romantis suasana ketika nenek duduk di samping kakek sambil menyandarkan kepalanya ke bahu kakek sebelah kiri. Yang kelima adalah dialog. 1. Tokoh, nenek dan kakek. 2. Wawancang. Nenek, mengapa membaca koran mesti pakai kopiah segala? Kakek, agar komplit bu. 3. Pramabu, bicara sendiri. Masuk, mengambil cangkir, lalu meminumnya, berjalan menuju ke meja. Yang keenam, amanat. Amanat dari drama Sepasang Merpati 2. 1. Jika kita memiliki ilmu, maka manfaatkanlah ilmu itu untuk kepentingan orang banyak. 2. Jika kita menjadi seorang pemimpin, maka perhatikanlah kepentingan masyarakat demi menciptakan kesejahteraan. Tangan kelompok 1. Menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1. Dari kelompok siapa? Baik, silakan Randy. Hasil diskusi kelompok 1 sudah bagus, sudah mengandung unsur-unsur pembangun drama. Ya, tepuk tangan untuk Randy. Kelompok yang lain ada? Silakan Batua. Hasil diskusi dari kelompok 1 sudah sangat bagus dan sudah mengandung unsur intrinsi drama. Tepuk tangan untuk Batua. Hasil diskusi dari kelompok 1 sangat bagus. Jadi di dalamnya sudah mengandung unsur-unsur pembangun drama, yaitu tema, alur, tokoh dan penokohan, latar, amanat, dan gaya bahasa. Silakan dulu kelompok 1. Silakan lembar kerja peserta didiknya dikumpulkan kembali nak. Tepuk tangan untuk kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Melalui pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita dapat menyimpulkan apa saja pembelajaran kita yang sudah kita lalui. Siapa bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Silakan Hani. Yang dapat saya simpulkan dari pembelajaran hari ini adalah bahwa unsur-unsur intrinsi pembangun drama ada 7, yaitu 1. Tema, 2. Tokoh dan penokohan, 3. Dialog, 4. Alur, 5. Latar, 6. Bahasa, dan 7. Amanat. Ya, tepuk tangan untuk Hani. Demo. Yang dapat kita simpulkan dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu unsur-unsur intrinsik pembangun drama ada 7. Yang pertama adalah tema, yang kedua tokoh dan penokohan, yang ketiga alur, yang keempat latar, yang kelima dialog, yang keenam amanat, dan yang ketujuh bahasa.
materinya disampaikan melalui media PowerPoint. Tanya lain, kenapa pembelajaran kita menyenangkan? Ya, silakan Maria. Karena videonya tadi membuat saya teringat pada saya dan saya ingin minta maaf. Pembelajaran kita yang akan datang yaitu menelaah struktur dan aspek bahasa drama. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan membagikan post-test, di mana post-test ini berfungsi untuk menguji kemampuan kalian dalam mengidentifikasi unsur-unsur pembangun drama. Silakan dikerjakan, Nak. Silakan dikumpul pertama-tama. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, tadi kita awali dengan berdoa, juga diakhiri dengan berdoa. Yang memimpin doa kita siapa, Nak? Pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa. Memimpin doa kita siapa, Nak? Silakan Randi. Untuk menutup pembelajaran kita bersatu dalam doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Kelengkapan dalam praktik pembelajaran ini adalah sebagai berikut.